Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pijar Horor. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Rumah Angker Orang Tuaku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, itu Arman. Ibu meletakkan centong nasi dan langsung keluar rumah. Di bawah lampu jalan, sosok kurus berdiri sambil menenteng ransel lusuh. Matanya sayu, langkahnya lambat. Arman, ibu menjerit pelan dan segera memeluknya. Ya Allah, setahun gak pulang, kamu kemana saja sih? Jakarta, Bu. Maaf baru sempat pulang. Bapak ikut keluar, mengusap kepala Arman dengan senyum lega. Tapi alisnya berkerut. Kamu sakit, kau pucat banget, Man. Enggak pak, cuma capek, jawab Arman. Suaranya pelan, senyumnya lebar dan terus menerus. Ibu meraih tasnya. Masuk dulu, ibu udah siapin kasur buat kamu. Malam itu mereka duduk sebentar di ruang tamu. Arman hampir tidak banyak bicara, hanya menatap televisi sambil tersenyum kecil. Saat ditawari makan, ia menggeleng. Kenapa nggak makan, Man? Ibu masakin ayam kecap loh, kesukaan kamu. Aku nggak lapar, Bu. Ibu Rohati tersenyum lebar. Ia memegang anaknya setengah memeluk. Tapi dia terkejut tubuh anaknya dingin. Spontan Bu Rohati menyentuh dahi Arman. Tidak panas. Mungkin kamu kedinginan kehujanan. Cepat ganti pakaianmu, nanti masuk angin. Perintah Bapak Danang. Baik Pak. Arman bergegas melangkah ke dalam kamar. Bu Rohati dan suaminya tampak bahagia karena Arman sudah kembali dari Jakarta. Pagi harinya dapur sudah dipenuhi aroma bumbu tumis dan ayam goreng. Ibu menyusun piring di meja makan sambil bersenandung kecil. Man, bangun, sarapan dulu ya. Arman keluar dari kamar dengan langkah pelan, masih dengan wajah pucat, senyum tipis belum hilang. Ibu menarik kursi untuknya. Ini nasi uduk sama ayam goreng, kamu pasti suka. Arman hanya duduk. Man, makanannya kok tidak dimakan? Aku lagi tidak pengen makan, Bu. Masih kenyang. Lagi tidak enak badan ya? Tanya ibu. Tidak, Bu. Arman mengusap lengannya pelan. Cuman tidak pengen aja. Bapak yang sedang membaca koran menurunkan kacamatanya. Kamu berubah ya? Biasanya kalau pulang malah minta tambah. Arman hanya tersenyum tapi tidak menyentuh piringnya sedikit pun. Man, kamu pasti di kota jarang makan. Makanya wajahmu pucat. Anemia. Tidak juga, Bu. Arman makan selalu tepat waktu kok. Hari bergulir, waktu menunjukkan pukul 1 siang. Terdengar suara pintu pagar dibuka. Bude, Pak De Danang mana? Dino mau main sama Pak De. Anak kecil usia 2 tahun berlari masuk ke ruang tamu sambil memegang mobil-mobilan. Ibu hanya tertawa dari dapur. Pak De Danangnya lagi keluar sebentar. Dino main sendiri dulu di depan ya. Jangan ganggu ke Arman. Dino berhenti di ambang pintu, matanya langsung menatap Arman yang sedang duduk di lantai membelakangi jendela. Senyumnya masih sama, diam, tidak berkedip. Dino mendadak kaku, bibirnya mulai bergetar. Setan, kata Dino pelan. Arman mengerutkan dahi. Ah, setan. Dino berteriak keras, menjatuhkan mainannya lalu berlari keluar sambil menangis keras. Mama, ada setan, di rumah Bude ada setan. Ibu keluar tergesa-gesa. Loh, Dino kenapa, Nak? Arman berdiri pelan. Mungkin dia takut karena belum kenal Arman. Wajar sih, Bu, karena waktu Arman ke Jakarta Dino masih bayi. Ibu memandang anaknya lama. Dino anak pemberani, tidak takut sama orang baru. Jangan-jangan kau jahilin Dino ya, Arman? Tidak, Bu, beneran, sumpah, jawab Arman, jarinya terangkat ke atas membentuk huruf V. Bu Rohati melihat dari jendela tampak Dino sedang mengadu sama mamanya dengan menunjuk-nunjuk ke arah rumah Bu Rohati. Mama Dino cuma tersenyum lebar sambil melihat Bu Rohati yang berada di jendela.
Lalu wanita itu masuk ke dalam rumahnya sambil menggendong Dino. Malam pertama Arman tidak bisa tidur. Kipas angin berputar lambat tapi tubuhnya dingin. Jam menunjukkan pukul 01.27. Tiba-tiba dari dapur terdengar bunyi kursi bergeser. Dia bangkit dan berjalan pelan ke sana. Lampu dapur masih menyala redup. Meja makan kosong, tapi ada sosok berdiri di dekat wastafel. Tubuhnya bungkuk, rambut putih tergerai. Ada nenek-nenek, siapa dia? Tanya Arman heran. Dia mendekat namun si nenek tetap diam, tidak bergerak sama sekali. Siapa? Tanyanya lagi. Perlahan sosok itu menoleh, wajah nenek tua, matanya kosong, mulutnya menganga seperti terjepit. Arman mundur, nafasnya berat. Sosok itu lenyap, gelas jatuh dari rak dan pecah. Dia tersentak, punggungnya basah oleh keringat dingin. Aku cuma capek. Arman kembali ke kamarnya memaksakan tidur, tapi matanya sulit sekali dipejamkan. Arman membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur sampai pagi. Keesokan paginya hal aneh terjadi. Tiba-tiba bapak berkata, Bu, kamu cium bau apa enggak? Ibu mengendus. Iya, kayak bau amis, anyir sekali. Bapak berdiri mulai mencari ke dapur. Kulkas bocor kali, atau ada tikus mati. Tapi tidak ada apa-apa, semua bersih. Arman diam, dia tidak mencium bau apapun. Apa indera penciumanku sudah rusak? Pikir Arman. Dia berdiri perlahan menoleh ke arah pojok ruang tamu, matanya terbelalak. Di atas bupet di antara figura foto-foto keluarga, seorang wanita duduk santai, kakinya uncang-uncang, rambut panjang menutupi wajah, gaun putihnya kusam. Darah menetes dari dagunya. Arman gemetar. Hah? Kuntilanak? Kuntilanak itu perlahan mendongak. Wajahnya rusak, bibir sobek. Matanya menatap langsung ke Arman. Kemudian tertawa keras. Suaranya nyaring, panjang, menembus dada. Arman mundur, tubuhnya menabrak tembok. Bu! Ibu dan bapak langsung menoleh. Kenapa, Man? Arman menunjuk ke bufet. Tapi bufet itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Man, kamu lihat apa? Tanya bapak. Kuntilanak, tadi dia di sana barusan, ada kuntilanak di atas. Suaranya bergetar. Bapak mendekat memegang bahunya. Kau itu ngaco, Man. Puluhan tahun ibu, bapak tinggal di sini. Tidak ada tuh yang namanya lihat kuntilanak. Apa kau sakit? Ibu menyentuh dahi Arman dingin. Tidak. Arman duduk kembali, tangannya masih gemetar. Aku lihat dia, aku lihat jelas banget. Tapi tidak ada yang percaya. Siang hari Arman juga tidak bisa tidur. Padahal semalaman dia tidak tidur. Ia mengurung diri di kamar. Saat keluar pun hanya duduk diam, menatap kosong ke jendela. Sejak datang ke rumah orang tuanya, ia sudah melihat penampakan. Sosok nenek bungkuk di dapur, wanita di pohon mangga yang katanya sudah ditebang tahun lalu. Tapi di matanya, pohon itu tetap ada, bahkan lebih besar. Setiap malam selalu ada tawa nyaring kuntilanak. Dari pojok ruangan kandang, di atap dan di dalam lemari, tawa itu hanya dia yang dengar. Man, makan dulu, ajak ibu. Masih kenyang, Bu? Setiap waktunya makan, Arman terus menolak. Tapi aneh, badannya tidak terlihat lemas, tapi wajahnya selalu pucat. Sore itu ibu yang akan masak untuk makan malam meminta tolong Arman ke warung. Man, beli garam ke warung Bu Yeti ya. Sekalian sapa-sapa sama teman-temanmu tuh. Mereka biasanya ngumpul siang-siang di sana. Ibu menyodorkan uang receh ke tangan Arman. Ia meraih uang itu tanpa suara. Senyum kecil masih tergambar di wajah pucatnya. Iya, Bu. Arman keluar rumah. Matahari siang menusuk, tapi kulitnya tidak berkeringat. Langkahnya ringan, tapi setiap pijakan terasa aneh, seperti tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Mungkin karena tubuh Arman yang kurus. Warung Bu Yeti berdiri di seberang musola kecil. Teras warung dipenuhi bangku panjang. Beberapa pemuda sedang duduk di sana. Tegar, Roni, Jalu, teman-teman semasa kecil. Ron, sapa Arman melambaikan tangan. Tidak ada jawaban. Arman berjalan lebih dekat. Tegar, aku pulang, bro. Mereka tetap ngobrol, tertawa, tapi tidak satupun menoleh ke arahnya. Ia berdiri persis di depan mereka. Roni, masa sih tidak kenal lagi? Kalian marah ya karena aku ke Jakarta tidak ajak kalian? Kata Arman, tapi teman-temannya tidak ada satupun yang menjawab. Arman terdiam, langkahnya goyah saat ia masuk ke dalam warung. Bu Yeti sedang menghitung telur. Bu, saya beli garam. Tidak ada respon. Arman menepuk meja. Bu,
Bu Yati tetap membungkus telur dengan kertas koran. Ia menoleh ke arah pintu lalu ke jendela lalu bergumam. Angin dari mana ya? Arman menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun di sana. Bu, saya Arman, anaknya Pak Danang. Bu Yati berdiri, wajahnya menegang. Ia berbisik pelan. Barusan kayak ada yang berdiri di belakangmu ya, Man. Arman mundur satu langkah. Bu, maksudnya? Bu Yati menoleh keluar. Cepet banget. Perasaan tadi. Arman berlari keluar warung, tidak jadi beli garam karena takut. Sial, pasti setan-setan itu mengikuti aku. Bu Yati jadi takut. Aku juga jadi tidak nyaman. Di jalan pulang ia melewati halaman kandang ayam milik Pak Darmo. Sejak kecil ia suka kasih jagung di sana. Ayam-ayam itu biasanya ribut kalau ada orang yang lewat. Arman mendekat, ayam-ayam itu tetap diam. Tidak satupun mengeluarkan suara. Tidak ada yang menoleh ke arahnya. Halo Jabrik, aku di sini. Kita ketemu lagi Jabrik. Arman melambaikan tangan ke depan kandang. Ayam-ayam itu tetap mematuk tanah, seperti tidak ada apapun di hadapan mereka. Arman mengangkat kakinya, menginjak batang kayu. Kayu itu patah, tapi tidak ada bunyi. Tidak ada satupun ayam yang bereaksi. Ternyata bukan temanku saja yang mengabaikanku, si Jabrik juga. Apa ini namanya sanksi sosial? Lebih baik aku pulang ke rumah daripada pusing kepalaku. Arman bergegas pulang, meninggalkan halaman Pak Darmo. Sampai rumah, ibu langsung menyambutnya. Loh, cepet amat. Mana garamnya? Arman menyerahkan uang kembali. Warungnya tutup, Bu. Padahal jelas-jelas barusan ramai. Ibu mengangguk. Ya sudah, nanti ibu cari sendiri. Kamu istirahat saja, mukamu pucet banget. Ia hanya mengangguk. Bapak sedang menyapu halaman belakang. Arman melirik sekilas ke arah pohon mangga. Masih berdiri tegak, padahal katanya sudah ditebang. Sore itu hujan turun deras, angin membuat daun-daun berterbangan ke dalam rumah. Ibu sibuk mengangkat jemuran. Bapak menutup jendela ruang tengah. Arman membuka laci mengambil sisir. Dia melangkah ke arah cermin, menyisir rambutnya dengan gerakan yang biasa. Namun saat dia melihat ke cermin, dia terkejut melihat pantulan kuntilanak di belakangnya. Wajah kuntilanak itu putih pucat dengan mata merah yang menakutkan. Arman gemetar ketakutan, tangannya bergetar sehingga sisir terjatuh ke lantai. Dia berbalik untuk melihat apakah ada sesuatu di belakangnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat dia kembali melihat ke cermin, pantulan kuntilanak itu sudah tidak ada lagi. Arman bernafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tapi saat dia hendak mengambil sisir, dia melihat tangannya masih bergetar hebat. Dia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menghantuinya. Arman berjalan cepat ke arah dapur. Ibu pasti di dapur. Aku tidak bisa sendirian. Setan-setan di rumah ini terus menerorku. Akan tetapi tidak ada ibu di sana. Kaki Arman sudah lemas. Akhirnya dia duduk di dapur, mencoba mengatur nafasnya yang masih terengah-engah. Tiba-tiba dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Dia menoleh dan matanya membulat ketakutan saat melihat sosok nenek bungkuk berdiri di ambang pintu dapur. Nenek itu memakai kain jarik yang lusuh dan kumuh, dengan rambut putih yang berantakan. Matanya yang keruh memandang Arman dengan tatapan yang menusuk. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Siapa? Arman mencoba berbicara tapi suaranya gemetar. Nenek itu tidak menjawab, hanya terus memandang Arman dengan tatapan yang tidak berubah. Arman merasakan nafasnya semakin cepat dan dia merasa seperti tercekik. Apa yang kamu inginkan? Arman kembali bertanya. Suaranya masih gemetar. Nenek itu tetap diam, tidak ada reaksi apapun darinya. Arman merasakan ketakutan yang semakin meningkat dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tubuhnya gemetar hebat, bibirnya bergetar, kakinya sudah tidak kuat menopang. Arman pun tidak sadarkan diri. Malam ketiga dengan cepat, langit masih gelap. Sisa hujan tadi sore belum benar-benar pergi, bau tanah basah masih menggantung di udara. Di dapur cahaya lampu kuning menyentuh lantai yang dingin dan mengkilap seperti kulit ular. Arman duduk sendiri di ruang tamu, tubuhnya setengah tenggelam di kursi rotan tua, kaki berselonjor, tangan menggenggam lutut. Ibu dan bapak sudah masuk kamar sejak habis isya. Rumah senyap, bahkan detik jam dinding terdengar seperti palu. Tiba-tiba tangisan menyayat hati terdengar pelan, jauh tapi jelas. Arman mendongak, suara itu datang dari luar rumah.
Tangisan seperti dari perempuan tua yang menahan nafas sambil menangis. Kenapa tiap malam aku dengar suara ini? Ia berdiri dan melangkah ke jendela. Tirai setengah terbuka, hujan sudah reda, halaman belakang masih basah di sana. Di bawah pohon mangga, pohon itu sudah ditebang 1 tahun lalu, setelah hampir tumbang menimpa rumah Pak Heri. Tapi malam ini pohon itu kembali berdiri, tegak, besar, rantingnya menjulur ke atap rumah. Arman mengherjap. Di dahan paling atas ada sosok menggantung. Gaun putih, kusam, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya bergoyang pelan tertiup angin. Bahunya terguncang seolah sedang menahan tangis. Suara itu makin jelas. Arman mengenyentakkan tangan, langsung menutup tirai rapat. Jantungnya berpacu. Gila, apa-apaan itu? Arman berlari ke kamarnya mengunci pintu. Menuruni tubuh ke pojok ruangan, punggungnya menempel ke tembok. Tangan memeluk lutut, nafasnya belum stabil. Kenapa rumah orang tuaku jadi seangker ini? Baru 1 tahun aku merantau, rumah ini berubah jadi kayak kuburan. Ia menunduk, rambutnya basah oleh keringat. Suara tangis itu masih terdengar, tapi kini bercampur dengan bunyi lain. Tap, tap, tap. Langkah kaki, berat, pelan, dari atas plafon. Bu, Arman mencoba memanggil. Tidak ada sautan. Pak, lebih pelan. Sunyi, langkah itu berhenti tepat di atas kamar. Lalu terdengar seperti tubuh diseret. Seperti sesuatu yang ditarik paksa, kemudian tertawa. Suara perempuan parah, tertawa dan menangis di saat yang sama. Nada tertawanya tinggi, lalu turun dalam gumaman sedih, seperti suara-suara dari kuburan. Arman menutup telinga. Ini bukan nyata. Aku mimpi, aku pasti mimpi. Tapi suara itu semakin jelas dan dekat. Dari bawah pintu, cahaya lampu berkedip pelan. Suara itu kembali. Kenapa kamu pulang? Padahal kamu tidak pulang. Arman memejamkan mata, pundaknya berguncang. Kenapa semuanya berubah? Teman-teman, rumah ini, semuanya kayak nggak nerima aku. Ia membuka mata menatap pintu lemari di sudut ruangan. Kosong, tidak ada bayangan, hanya dinding yang menatap balik. Ia berdiri perlahan mendekat ke cermin kecil tergantung di pintu lemari. Ia menatap dirinya sendiri. Tapi yang ada di cermin bukan dirinya. Seseorang berdiri di belakangnya, bayangan dengan rambut panjang, kepalanya miring ke kanan seperti hendak jatuh, wajahnya kabur. Main denganku. Bisikan itu muncul dari dekat lehernya. Arman langsung menoleh, kosong. Dia menatap cermin lagi, bayangan itu sudah di luar jendela, tangannya mengetuk-ngetuk kaca dari luar. Arman, kamu lupa jalan pulangmu. Lampu kamar berkedip-kedip seperti sedang sekarat. Lalu redup sesaat. Arman membuka mata, dada naik turun. Kamar terasa dingin padahal tidak ada kipas yang menyala. Ia menoleh pelan ke kiri. Pintu lemari terbuka sedikit. Cermin di balik pintunya memantulkan ranjang kosong, tapi ada bayangan samar berdiri di belakangnya. Bukan dirinya, seseorang. Siluet perempuan rambut panjang menjuntai sampai dada. Tangannya tergantung tidak bergerak, kepalanya miring ke kanan, nyaris seperti hendak patah. Arman langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat ia menatap cermin lagi, bayangan itu masih ada. Tapi kini posisinya berubah, di luar jendela, menatap ke dalam. Arman berbisik, "Siapa kamu?" Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan lirih di kejauhan. Kemudian tangisan itu berubah menjadi bisikan. Suara serak seperti ditarik dari dalam tanah. Main denganku. Arman mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Kau siapa? Suaranya bergetar. Bayangan itu mendekat, masih lewat pantulan cermin. Tidak ada apa-apa di jendela sesungguhnya, tapi cermin itu seolah memantulkan dunia lain. Aku sendirian di sini. Pergi! Arman berteriak. Cermin mendadak bergetar sendiri, suara kaca berderit, udara di kamar jadi dingin menggigit. Tiba-tiba, lemari terbuka lebar. Daun pintu menghantam tembok dengan keras. Brak! Bayangan itu kini muncul di cermin, tepat di belakang punggung Arman. Ia tidak berani menoleh. Jangan ganggu aku. Bisikan itu kian dekat. Tapi kamu sudah di sini. Semua lampu padam. Karena gelap gulita, satu-satunya suara yang tersisa hanyalah nafas Arman dan bisikan kecil dari bawah ranjang. Giliranku. Ibu Rohati dan suaminya tiba-tiba mendengar teriakan Arman.
Ibu membuka mata. "Pak, dengar." "Iya." Bapak sudah bangkit duluan, mengenakan sarung yang melorot sebagian karena tergesa. "Suara Arman dari kamar belakang." Mereka berdua berlari ke lorong. Lantai dingin menampar telapak kaki. Lampu lorong berkedip. Cek. Dari dalam kamar Arman terdengar suara seperti lemari digeser. Lalu langkah terburu-buru. Nafas memburu. "Arman!" Ibu memanggil, suaranya cemas. "Kamu kenapa, nak?" "Man, bukain pintunya." Bapak membentur pintu dengan bahunya, tapi pintu terkunci dari dalam. "Arman, jawab, nak." Beberapa detik hening, lalu terdengar suara gagang pintu diputar pelan dari dalam. Klek. Pintu terbuka sedikit. Arman berdiri di baliknya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar, mata merah seperti belum tidur berhari-hari. "Kamu kenapa sih, nak?" Ibu langsung memeluknya. Teriak-teriak bikin ibu jantungan. Arman memeluk ibu diam-diam, tubuhnya dingin. "Kamu lihat apa?" tanya bapak, matanya melirik ke dalam kamar yang berantakan. Arman menggigit bibir. Lama ia tidak menjawab. "Di luar, di jendela, Pak." Suaranya serak. "Ada yang manggil aku, nyebut nama aku, ketok-ketok jendela." Bapak masuk ke kamar, menyalakan lampu, matanya menyapu ruangan. Semua tampak normal kecuali kursi tumbang dan tirai jendela yang masih bergoyang sendiri. "Kamu mimpi?" "Tidak, Pak." Arman menggeleng cepat. "Itu nyata, aku lihat jelas di cermin ada bayangan perempuan berdiri di belakangku. Terus dia ketawa sambil nangis." Ibu menatap suaminya. "Pak, apa jangan-jangan ini ada yang tidak beres sama rumah?" "Apanya yang tidak beres?" Bapak menghela nafas berat. "Rumah ini udah puluhan tahun berdiri, tidak pernah ganggu siapa-siapa." Arman menunduk. "Tapi kenapa cuma aku yang diganggu? Kenapa cuma aku yang dengar suara itu tiap malam? Kenapa cuma aku yang melihat mereka?" Ibu menggenggam tangan Arman. "Besok ibu bikinkan wedang jahe. Kamu masuk angin mungkin. Udah 3 malam kamu pucat terus. Atau kamu kecapean di Jakarta, pikiranmu gak tenang, bawaannya jadi halu." Bapak menepuk pelan pundaknya. Tapi Arman tidak menjawab. Ia menoleh ke arah jendela. Di balik kaca jendela samar-samar tangan putih itu masih menempel. Buruhati melihat Arman sudah tenang, kemudian melangkah keluar kamar. "Bu, mau kemana?" tanya Arman. "Ke dapur, aku ikut." Buruhati mengangguk. Arman mengikuti di belakangnya, sedangkan Pak Danang juga ikut keluar. Dia menuju ke ruang tengah menyalakan TV. "Besok pagi kita masak opor ya, Man. 3 hari kamu di rumah, kok kamu malah pucat terus?" Ibu berkata sambil menggiling bumbu di dapur. Suara ulekan batu bersaut-sautan dengan gemertak panci aluminium di atas kompor. Arman duduk di bangku, memeluk lutut. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak menjawab. Matanya mengarah ke jendela. Baru saja dari sana ia melihat bayangan kuntilanak berdiri menatap ke dalam. Rambut panjangnya menutupi separuh wajah. Senyum hitam tergores di bibir pucatnya. Dan ketika Arman berkedip, sosok itu menghilang seolah tidak pernah ada. Malam semakin larut. Kegiatan rumah sudah selesai. Arman sudah mau masuk kamar setelah dibujuk ibu dan bapaknya. Ibu Rohati dan Pak Danang masuk kamar langsung mengistirahatkan tubuhnya. Sepasang suami istri itu pun tertidur lelap. Ibu Rohati terbangun mendadak. Dia menoleh ke sisi ranjang, memastikan bapak masih tidur pulas. Ibu Rohati yang masih terjaga duduk di ruang tengah membaca koran. Halamannya memuat berita besar. Bis terguling di tol, seluruh penumpang tewas. Ibu membaca nama-nama korban satu persatu, lalu jantungnya seperti berhenti. Arman Syaputra, namanya anak sulungnya. Tiba-tiba koran itu mengeluarkan cairan merah, merembes dari huruf-huruf yang tercetak. Darah menetes dari ujung koran ke lantai. Ibu berteriak dan terbangun. Ia terduduk di ranjang menggenggam dada. Bersamaan dengan ibu, bapak juga bermimpi yang berbeda. Dia berdiri di jalan kampung. Sejumlah orang lewat di depannya, membawa keranda mayat. Di atas keranda itu wajah Arman terbaring kaku. Orang-orang menangis, doa dilantunkan, tapi anehnya Arman juga berdiri di sebelahnya. "Pak, itu siapa?" tanya Arman dalam mimpi itu. Bapak tidak mampu menjawab. Ia hanya melihat 2 Arman, satu hidup, satu mati. Mereka berteriak bersamaan. Mereka terbangun langsung duduk. Nafasnya tersegal-segal, keringat bercucuran. Buruhati dan Bapak Danang menoleh bersamaan saling pandang. "Aku mimpi buruk, Bu." "Aku juga mimpi buruk, Pak." "Mimpi apa, Bu?"
Tanya Danang penasaran. Aku mimpi baca koran, terus namanya Arman ada di daftar korban kecelakaan, tapi korannya berdarah, kata Buruhati dengan ekspresi ngeri. Bapak mendesah, aku mimpi lihat orang bawa mayat. Arman juga. Mereka terdiam, suara ayam tetangga berkokok nyaring, tanda subuh telah tiba. Paling cuma bunga tidur. Kamu juga kepikiran anakmu belum nikah-nikah, ucap bapak mencoba menenangkan. Ibu memaksa tersenyum. Iya, cuma mimpi. Pagi ketiga, Arman duduk termenung di ambang pintu kamar. Keringat dingin membasahi bajunya sejak semalam. Bayangan itu tidak pergi. Sosok nenek tua bungkuk, berpakaian kain lusuh, muncul di pojok dapur malam tadi. Matanya kosong, kulit wajahnya keriput menggantung, dan mulutnya terus bergumam. Kamu salah pulang, kata sosok nenek bungkuk semalam. Arman menarik nafas dalam-dalam. Dia yakin rumah ini tidak wajar. Ibu muncul sambil menjaga tangan. Kenapa, Man? Aku rasa rumah ini dibangun di atas kuburan, Bu. Soalnya sejak aku pulang, aku sering lihat yang aneh-aneh. Sosok-sosok itu, mereka kayak nggak senang aku di sini. Ibu terdiam beberapa detik lalu tertawa kecil. Arman, rumah ini dulunya kebun, punya Simba, nggak ada kuburan. Tapi masa aku yang halusinasi terus, Bu? Ibu mendekat dan menepuk bahunya. Kamu kebanyakan nonton film horor kali, atau kecapean di Jakarta, istirahat yang benar. Malam keempat sangat sunyi. Angin luar terdengar menampar dinding rumah dari sela-sela genteng yang bocor. Hujan tidak turun, tapi aroma tanah basah masih tercium samar. Ibu dan bapak sudah tidur sejak lama. Arman yang merasa sumpek di kamar memilih rebahan di ruang tengah, di atas tikar pandan. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tubuhnya malah terasa makin dingin. Lalu terdengar krik, krik. Suara kursi goyang, perlahan, berirama seperti diayun dengan sengaja. Arman membuka mata, lampu ruang tengah remang-remang, cahaya kuningnya hanya menyentuh setengah ruangan. Ia menoleh ke pojok. Kursi goyang kayu tua itu bergerak sendiri. Perlahan maju mundur maju lagi, bunyi kayunya beradu pelan dengan lantai. Arman menahan nafas, tubuhnya kaku. Dari sisi kursi sesosok perempuan muncul. Ia berdiri membelakangi Arman, rambutnya panjang menyentuh lantai, kusut seperti akar pohon, bajunya putih, tapi penuh tanah dan noda hitam kecoklatan. Bahunya turun satu sisi seperti tulangnya patah. Ia tidak bergerak. Arman merangkak perlahan ke belakang, punggungnya menempel ke dinding, nafasnya terengah-engah. Jangan dekat-dekat, bisiknya meski tahu ia tidak akan didengar. Perempuan itu mulai bergerak, tapi langkahnya tidak biasa. Ia seperti melayang, kaki tidak menyentuh lantai, ujung bajunya mengekor seperti asap tipis. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara benda diseret. Arman menoleh, nenek tua itu muncul lagi. Ia merangkak di lantai, kepalanya nyaris menyentuh ubin. Rambutnya bertebaran di lantai seperti benang basah. Matanya satu sudah keluar dari rongganya, tergantung dengan urat merah tipis. Mulutnya komat kamit. Kain lusuh menyeret di belakang tubuhnya. Arman mencengkram lantai, matanya tidak berkedip. Apa sih maunya kalian? Kuntilanak yang berdiri di pojok mulai menoleh perlahan. Gerakan lehernya seperti diputar paksa, berbunyi krek krek krek. Wajahnya tanpa mata, hanya dua rongga hitam menganga dan mulut kecil yang robek sampai telinga. Kedua sosok itu berjalan ke arahnya bersamaan, pelan tapi pasti. Langkah kuntilanak menyapu angin dingin. Nenek tua itu menyeret tubuhnya di lantai, membekas basah seperti darah encer. Mereka berhenti hanya 3 langkah dari Arman. Bersamaan mereka berkata, "Pulang, pulang." Suara mereka serak, pelan tapi bergema. Arman membuka mulut, tapi tidak ada suara. Ia menjerit tanpa bunyi. Arman bangkit dengan panik, berlari ke kamar dan membanting pintu keras. Brak! Tombol kunci ia putar cepat, tangannya gemetar, nafasnya megap-megap. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di balik pintu suara langkah masih terdengar, tapi tidak ada yang mengetuk. Tidak ada yang memanggil, hanya satu bisikan dari celah bawah pintu. Ikut bersamaku. Pagi berikutnya, ibu sudah di dapur sejak subuh. Wangi santan dan bumbu tumis memenuhi rumah. Bu, masak apa? Tanya bapak. Opor ayam, si Arman mukanya masih pucat kayak orang kurang darah. Iya, dari kemarin lesu banget.
matanya juga merah. Ibu mendesis pelan. Jangan-jangan dia anemia. Di ruang tengah Arman duduk bersandar ke tembok. Pandangannya kosong, di lantai dekat kakinya serpihan kuku panjang yang bukan miliknya. Bayangan itu kembali semalam. Kali ini mereka berbisik langsung ke telinganya. Bukan tempatmu, kembali. Arman memegangi kepala, jantungnya berdegup tidak karuan. Sore hari di halaman rumah, Dino lewat lagi membawa mobil-mobilan. Arman berdiri di tepi pagar mencoba tersenyum. Dino, sini main. Dino menatapnya sebentar, lalu melempar mobil-mobilannya dan menjerit. Ma, itu ada setan lagi. Ibu Dino keluar dari rumahnya. Dino, astagfirullah, kamu kenapa lagi? Dia ada di depan rumah Pak Dedanang nunjuk aku. Tidak ada siapa-siapa, nak. Jangan bikin malu ya. Arman hanya bisa berdiri. Tatapan bocah itu tidak bohong. Dino memang melihatnya, tapi Tante Lisdi tidak. Malam datang kembali, Arman tidak bisa tidur. Setiap menutup mata, wajah-wajah itu muncul. Nenek tua, kuntilanak, bahkan dirinya sendiri. Dia menatap cermin tapi bayangannya tidak jelas. Seperti kabur karena kaca itu pun sudah terlalu tua. Arman menoleh keluar jendela. Di sana di bawah pohon mangga nenek itu berdiri lagi. Senyumannya mengerikan. Di sebelahnya kuntilanak itu mulai mendekat merayap di tanah. Arman membeku. Rumah ini bukan tempatmu lagi. Pagi kelima. Bu, aku tidak tahan. Setiap malam aku seperti hidup bareng mereka. Ibu mengaduk teh dalam gelas kaca. Sendok kecilnya berputar lambat, menciptakan suara logam yang halus. Kamu mimpi? Tidak bu, aku tidak pernah tidur. Tangan ibu berhenti. Sendok itu diam. Teh panas masih berembun, tapi tidak lagi berputar. Ibu mengangkat kepalanya, matanya mulai basah. Kamu pikir rumah ini angker ya? Lebih dari angker bu. Arman menunduk, wajahnya letih. Aku kayak ditolak sama tempat ini, seolah aku tidak seharusnya ada di sini. Ibu diam beberapa detik, lalu ia meletakkan sendok ke atas meja, suaranya pelan tapi jelas. Rumah ini dibangun dari kebun. Dulu cuma semak, ilalang, dan pohon jagung. Gak pernah ada kuburan. Tidak pernah juga ada cerita yang serem. Tapi kenapa cuma aku yang diganggu? Suara Arman terdengar serak. Kenapa cuma aku yang lihat, yang dengar suara-suara itu? Mungkin kamu terlalu capek. Banyak-banyak istirahat, Man. Arman tidak menjawab, hanya memandangi teh di hadapannya yang mengepul lambat. Suara jam dinding berdetak pelan di ruang tengah. Beberapa helai rambutnya basah oleh keringat. Padahal pagi masih dingin, ia menyekat tengkuknya dengan telapak tangan. Bu, kenapa rasanya tiap malam aku tidak bisa tenang? Ucapnya lirih. Ibu tidak langsung membalas. Sorot matanya menyapu wajah anaknya. Mata yang dulu selalu bersinar, sekarang sayu, kosong. Kamu terlalu banyak pikiran, Man. Arman mendongak perlahan. Banyak pikiran? Iya, mungkin kamu banyak masalah. Teman-temanmu sudah banyak yang nikah. Jangan terlalu dipikirkan. Sampai-sampai jadi beban mental, kata Bro Hati menenangkan anaknya. Arman hanya menarik nafas dalam, tapi terasa berat. Angin pagi menyelinap lewat celah jendela. Tirai tipis berkibar pelan. Dari arah luar terdengar kokok ayam disambung lolongan anjing. Aneh, padahal matahari sudah tinggi. Arman menoleh ke pintu depan yang setengah terbuka. Cahaya matahari belum masuk utuh, tertahan oleh awan mendung. Kuntilanak itu di bawah pohon mangga menatapnya. Gaun putihnya kotor, rambut panjangnya terurai tidak beraturan. Ia berdiri diam, menghadap langsung ke arah Arman. Matanya dua lubang hitam menatap tanpa berkedip. Arman membeku, wajahnya pucat seketika, tubuhnya menegang. Bu, ia memanggil pelan. Ibu menoleh. Apa, Man? Itu. Ia menunjuk ke arah pintu dengan dagunya. Ibu menoleh cepat. Kosong. Hanya tirai pintu yang bergerak perlahan. Daun pisang di halaman bergoyang pelan diterpa angin. Udara berembus lembab. Apa sih? Tanya ibunya lagi. Arman menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa. Bu, panggil Arman. Ada apa, Man? Tanya ibu sambil membelah pucuk kepala anak semata wayangnya. Ibu selalu sayang Arman kan, Bu? Ibu sangat sayang sama Arman. Bro Hati memeluk anaknya dan mencium pucuk kepalanya.
Terasa dingin tapi Purwati abaikan karena dia berpikir anaknya sedang tidak enak badan. Tapi matanya tidak lepas dari pintu. Sosok kuntilanak itu masih di sana, berdiri menunggu. "Pak, itu suara ambulan kan?" Ibu berdiri di teras. Jemari gemetar menggenggam ujung kerudungnya. Sirene terdengar lirih dari kejauhan, mendekat perlahan menembus kabut pagi yang belum sepenuhnya pergi. Arman berdiri tidak jauh dari situ. Ia mengernyit. "Siapa yang meninggal?" Tidak ada yang menjawab. Bapak hanya menatap jalan, wajahnya tegang. Mobil ambulan itu berhenti tepat di depan pos ronda kampung. Beberapa warga mulai berkumpul, berbisik-bisik, saling menatap penuh tanya. Arman melangkah cepat menyusul, suaranya lantang. "Siapa sih yang meninggal? Kenapa semua diam saja?" Tapi lagi-lagi tidak ada yang menoleh, seolah ia bicara ke udara kosong. Ia berdiri di kerumunan, wajah-wajah tetangganya terlihat muram. Beberapa perempuan menutup mulut dengan kerudung, 1-2 di antaranya mulai menangis. 2 petugas turun dari mobil, mereka membuka pintu belakang. 1 kantong jenazah berwarna gelap diangkat perlahan dari dalam ambulan. Arman menatapnya dengan dada berdebar. "Siapa yang meninggal? Kenapa semua segini tegangnya?" Tidak satu pun menjawab. "Jenazah ditemukan semalam di Jakarta." Suara salah satu petugas terdengar jelas. "Korban kecelakaan tunggal bis terbakar. Tidak ada yang selamat. Kami baru bisa diidentifikasi sebagian dari pakaian dan tanda tubuh." Petugas membuka resleting kantong jenazah hingga ke dada. Bau menyengat menyeruak, warga mundur perlahan. Wajah jenazah itu hangus, gosong di beberapa bagian, tidak bisa dikenali. Tapi ada sisa celana jeans yang masih utuh di sisi paha kanan, dan kaki kirinya memiliki tanda lahir besar seperti bintik hitam. Ibu Arman menjerit seketika. "Ya Allah, itu tanda Arman." Semua mata tertuju padanya. Bapak menoleh cepat. "Apa maksudnya, Bu?" "Lihat, tanda lahirnya itu Arman di kaki kiri." Bapak menatap tubuh itu, lututnya melemas. Tidak mungkin. Itu bukan Arman. Anak kita barusan sarapan, masih tadi pagi duduk di teras, masih ngobrol." Suara bapak meninggi, nafasnya sesak. Ibu memegangi dada, matanya menatap kosong. "Tapi tanda lahirnya tidak mungkin salah." Beberapa warga memegangi bapak yang nyaris rubuh. Ibu pingsan di tempat. Arman terpaku, ia berdiri di samping kantong jenazah. "Tidak, itu bukan aku. Aku kan di sini." Ia menoleh ke sekeliling. "Aku di sini, Pak. Bu, aku di sini." Namun tidak satupun yang menatapnya. Tangannya gemetar. Ia melangkah mundur, matanya mulai berair. Bukan aku. Tapi saat ia melihat lebih dekat ke arah tubuh itu, matanya mulai kabur. Kenangan itu datang seperti badai. Suatu malam di Jakarta, Arman duduk di dalam bis menuju kampung. Tangan memegang tas kecil, mata lelah, tubuh menggigil karena AC terlalu dingin. Seorang ibu-ibu duduk di sampingnya tertidur. Bis terus melaju menembus malam, hujan turun pelan. Tiba-tiba sopir rem mendadak, suara teriakan, tubrukan keras asap, api. Semua gelap. Arman sempat membuka mata, tubuhnya terjepit, nafas sulit, orang-orang menjerit. Sesuatu terbakar, bau daging, bau besi panas, terlalu gelap total. Ternyata aku tidak pernah sampai rumah. Arman berdiri di tengah kerumunan, nafasnya pendek-pendek. 5 hari aku cuma mimpi. Dia menoleh ke arah rumahnya. Wajah ibu dan bapak yang selama ini menemaninya ternyata hanya menjawab dirinya. Tetangga-tetangga tidak pernah menatap, tidak pernah menyaut. Dino kecil satu-satunya yang bisa melihatnya menangis histeris sejak hari pertama. Kenapa cuma mereka yang bisa lihat aku? Lalu ia sadar karena yang lainnya masih hidup. Ternyata bukan rumah orang tuaku yang angker, tapi memang aku sama dengan mereka. Nenek bungkuk itu, kuntilanak itu, cuma ingin beritahu kalau aku sudah mati, kata Arman pelan. Di ruang tengah rumah, ibu sudah sadar, duduk bersandar di dinding sambil menggenggam kain basah. Bapak menatap lantai, wajahnya kuyuh. Ia belum bicara sepatah kata pun. Pak, selama 5 hari ini kita ngobrol dengan siapa? Bapak tidak menjawab. Masa itu cuma mimpi? Tidak, sahut bapak akhirnya. Suaranya pelan, serak. Aku juga lihat Arman melakukan seperti kebiasaannya itu. Memang anakku, dia di sini selama 5 hari bersama kita, Bu.
Tapi tadi tanda lahir itu dan wajahnya. Bapak menutup mata. Mungkin dia cuma mampir karena rindu, karena belum ikhlas. Arman terduduk di bawah pohon mangga. Suasana sekitar mulai terasa aneh. Langit mendung padam, udara dingin menusuk tulang. Lalu suara lembut terdengar dari belakang. Kamu sudah tahu kan? Arman menoleh sosok nenek tua itu berdiri. Tidak lagi menyeramkan, matanya teduh, tubuhnya membungkuk, tapi wajahnya tidak lagi penuh luka. Sudah waktunya. Arman menggeleng. Aku belum pamit, aku belum sempat bilang. Suaramu sudah tidak sampai lagi ke dunia mereka. Arman menatap rumahnya. Ibu dan bapak tidak tampak di jendela. Apa mereka akan selalu ingat aku? Selalu. Arman menghela nafas. Langkahnya perlahan ia menatap sekali lagi rumah tua itu. Pohon rambutan yang dulu ia panjat, bangku bambu yang sering ia pakai rebahan, semua terasa begitu nyata dan terasa jauh. Aku cuma ingin pulang. Nenek itu tersenyum. Kau sudah melakukannya. Ambulan meninggalkan kampung. Keranda jenazah Arman dibawa ke musola kecil untuk disolatkan. Warga berduka. Di balik kerumunan Arman berdiri sendirian. Tidak seorang pun menoleh. Dia menatap ibu yang bersandar di pundak bapak. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar. Bapak mengepalkan tangan, matanya merah. Selamat tinggal ibu. Bapak, aku menyayangimu. Angin berembus pelan. Arman perlahan melangkah menjauh dari kerumunan. Dari kejauhan sosok nenek itu menunggu di jalan setapak yang tembus ke arah kebun. Langkah Arman ringan, tapi ia masih menoleh sekali ke rumah, ke kampung, ke orang-orang yang ia cintai. Kemudian lenyap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan nantikan juga kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.